Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tazhib fi Adillah Matan Ghayah wa Takrib. Alhamdulillah sudah di halaman 169. Jarang-jarang ini baca kitab, sesuai dengan waktu yang ada. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal. Wal walimatu 'alal ursi mustahabbatun. Dan bermula walimah karena urus itu sunnah. Nah, ini yang pertama dulu kita bahas walimah ya. Jadi walimah itu, maksud walimah di sini makanan, makanan yang disiapkan untuk sesuatu acara kenduri. Jadi walimah itu banyak, ada walimatul khitan, walimatul safar. Cuma umum penggunaannya, kalau disebut walimah saja, diitlak, kalau disebut walimah saja, maksudnya walimah urus. Kalau walimah yang lain harus ada kainnya, walimatul khitan, walimatul safar. Kemudian ala di sini bermakna lam ta'lil. Bermula membuat pesta, membuat kenduri, alal ursi, karena urus. Jadi urus di sini, kita baca ursi atau urusi dengan dhammah ra, artinya dua. Artinya akad nikah dan dukhul, hubungan suami istri. Ya. Artinya dari sini kita paham membuat walimah karena akad nikah. Maksudnya walimah itu sunnah karena akad nikah. Artinya waktu walimah itu mulai masuk sesudah akad nikah. Sesudah akad nikah walaupun belum, suami istri belum hidup serumah. Nah, begitu akad nikah baru buat walimah. Lebih bagus lagi buat walimah sesudah hubungan suami istri, baru buat walimah. Kenduri pesta yang dilakukan sebelum akad nikah, nah itu bukan walimah namanya. Bahkan nanti nggak wajib menghadirinya kalau diundang, karena itu bukan walimah. Jadi kata para ulama, waktu walimah itu mulai akad nikah sampai tanpa batas. Ya, walaupun kadang kita sesudah menikah, istri kita udah kita ceraikan. Dulu kita nggak buat walimah, masih sunnahnya masih ada. Kalau kita mau buat masih boleh. Walaupun udah pisah. Kemudian walimah juga nanti nggak harus besar-besaran kan. Bahkan beberapa gelas kopi pun sudah dapat pahala sunnah, sudah dianggap walimah. Nah, satu piring, dua piring makanan. Bermula walimah karena urus itu sunnah. Kepada siapa sunnah? Sunnah kepada suami. Ini suami yang buat walimah. Kalau nggak dibuat suami, misalkan dibuat oleh bapak suami, boleh juga. Ya. Atau misalkan dibuat pestanya oleh bapak istri, boleh juga. Tetap terlaksanakan sunnah bila dapat izin dari suami. Ya, karena khitab pertama ini kepada suami. Suami yang bikin walimah. Sunnah hukumnya. Kita lihat nanti dalilnya. Wal ijabatu ilaiha, dan bermula datang. Ijabah mengabulkan, datang kepadanya walimah urus, itu wajib. Ya. Membuat walimah sunnah, mengundang tetangga saudara sunnah, menghadiri undangan walimah itu wajib. Illa min uzrin, kecuali baru tidak wajib karena ada uzur. Uzur yang uh, apa namanya? Uzur yang dari uzur itu memang agama membolehkan kita untuk tidak hadir. Nanti kita coba lihat uzurnya apa aja. Apa dalilnya kalau walimah itu sunnah? Kembali lagi. Satu nih ya. Mustahabatun satu. Rawal Bukhariyu telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 4860 dan oleh Imam Muslim 1427 an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, Nabi melihat dianya Nabi ala Abdurrahman bin Auf, kepada Abdurrahman bin Auf, asara sufrah, akan bekas kuning ya. Bekas kuning apa namanya? Bekas apa namanya yang penguning kuku orang menikah itu, lupa. Yang daun itu digiling. Hanna, inai ya, daun inai.
Faqala maka Nabi berkata, "Mahaza, apa ini wahai Abdurrahman?" Qala berkata, "Ya Abdurrahman, tazawwajtum mar'atan ala wazni nawatin min dahabin." Aku telah menikahi ya Rasul. Aku telah menikahi akan seorang wanita di atas seberat nawat. Nawat itu biji korma bagian dalam. Di atas seberat biji korma dari emas. Nah, faqala, kemudian Nabi berkata, Barakallahu lak. Semoga memberkahi oleh Allah bagimu. Aulim walau bisyatin. Buat walimah olehmu walau dengan satu kambing. Nah, jadi aulim di sini fi'il amar, buat walimah olehmu. Tapi para ulama memahami amar di sini bukan amar wajib, tapi amar nadab, perintah sunnah. Sebagaimana udhiyah juga dan lain-lainnya kan sunnah. Kecuali kalau dinadarkan itu beda lagi. Nah, kemudian asara sufrah, ay sabra, sabrun, sabrun. Jadi asara asara safrah bekas kuning, artinya sabrun celupan ala saubihi di atas pakaiannya. Pakaiannya pakaiannya Abdurrahman bin Auf. Nah, asara sufrah, bekas sufrah. Ay sabrin ya, sabrin ay kepada sufrah artinya bekas celupan ya. Celupan di atas bajunya Abdurrahman bin Auf. Nuat artinya nuatit tamar, biji-biji korma, maksudnya biji dalam korma. Aulim minal walimah. Jadi aulim ini diambil dari walimah. Wahya dianya walimah itu sun'u ta'amin, membuat makanan, wa da'watun nasi ilahi dan mengundang orang kepadanya makanan. Ya, waktu tulaku fil ghalib dan diitlakkan, digunakan akan dianya kata walimah fil ghalib pada kebanyakannya, pada keseringannya, ala makana lil urus, di atas ma yang ada ya bagi urus. Jadi walimah memang sering penggunaan. Kalau diitlak itu maksudnya walimatul urus. Kalau walimah yang lain maksudnya harus ada kaitnya. Kemudian menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib. Dalilnya rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala. Berkata ianya Ibnu Umar, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza du'aya ahadukum, apabila diundang akan salah satu kamu ilal walimah, kepada walimah. Nah, ini kan itlak ini. Enggak ada kait, maksudnya walimah urus. Falyatiha, apakah hendak mendatangi ianya salah satu kamu akannya walimah. Nah, di sini ini amar ini faliyatiha. Para ulama memahaminya wajib ini. Di aulim membuat walimah, para ulama memahaminya sunnah. Nah, itu susahnya. Jadi mujtahid berat nih. Karena ada yang amar kadang nadab, ada yang amar kadang wajib. Kalau kita susah membedakannya. Nah, wa fi riwayatin inda Muslim, dan pada riwayat yang lain di sisi Imam Muslim, wa man lam yujib, ini jelas nih. Wa man lam yujibid da'wah. Barang siapa yang tidak mendatangi ia akan undangan. Yang tidak menerima ia akan undangan walimah, bahkan asallaha wa rasulah, maka sungguh telah menentang ia, telah maksiat ia kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini para ulama memahami bahwa faliyatiha ini wajib. Wajib kita hadir kepada walimah urus. Kalau nggak ada untuk. Nah, dua. Apa uzur yang dimaksud? Illa min uzurin. Kecuali karena ada uzur. Contoh ke ayu yujada mungkarun la yastati'u taghyirahu. Seperti bahwa didapati akan kemungkaran yang tidak sanggup ia akan merubahnya kemungkaran. Di pesta itu ada kemungkaran. Ada orang dangdutan, buka-buka aurat, minum minuman keras, main judi. Kita nggak sanggup amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu nggak jadi wajib datangnya. Nah, ini Syekh Syekh Mustafa Dibak ini beliau nambah lagi ini contoh kemungkaran ya. Wa min zalik ma yuhdisul an, ma yahdusul an. Dan sebahagian dari demikian kemungkaran itu ma yang terjadi ia zaman sekarang. Ma yahdusul an, ma yang terjadi ianya ma sekarang. Fi hafalatil uqudi wa zafaf, pada pesta-pesta akad-akad dan zafaf, pesta pernikahan.
minil tiqati suwari, dari pengambilan pengambilan gambar ya. Ada foto ya, kita difoto dipajang ya. Ini beliau ini nggak boleh ya. Dari diambil-ambil foto sehingga apa namanya? Yang dengan bukan muhrim kadang suka bersentuhan. Nah, itu intinya ya. Minal tiqati suwari, dari dijepret ya, apa namanya? Dari pengambilan gambar-gambar. Wadarbil ma'adifi, dan pemukulan alat-alat musik, wa ghairi dzalik, dan lain-lain. Ini ada kemungkaran yang menyebabkan hukum menghadiri undangan pesta perkawinan jadi tidak wajib. Nah itu. Hmm. Nah itu sepintas pendek pasal ini. Kemudian apa lagi nih pasal? Satu pasal lagi yang pendek. Faslun, ini satu pasal, wat taswiyatu fil kasmi, bermula menyamai, menyamakan pada pembagian bainaz zaujati, antara istri-istri itu wajib. Nah, ini kasusnya berarti seorang laki-laki punya banyak istri, punya 4 istri ya, atau 2 istri atau 3 istri. Jadi bermula menyamakan dalam pembagian antara istri-istri itu wajib. Nah, jadi nafkahnya harus sama. Nah, apanya yang sama? Nafkahnya apa? Kelihatannya semuanya kan nafkahnya sama. Nah, tentunya tergantung kebutuhan. Misalkan satu istri punya anak 4, satu istri anaknya 1. Berarti bukan sama. Kan ada aturannya. Ini sama dalam dalam waktu kelihatannya ya. Sama dalam waktu. Bermula menyamakan dalam pembagian di antara istri-istri itu wajib. Dia menyamakan waktunya. Di sini sehari, sana sehari. Atau di sini 2 hari, di sana 2 hari. Nah, nah ini. Wala yadkhulu ala ghairil maqsumi laha li ghairi hajatin. Dan tidak masuk ia kepada bukan yang dibagikan baginya. Jadi ha ini kembali kepada alif lam allati. Dan tidak masuk ia kepada bukan si allati. Alif lam ini bermakna allati, si mausul. Tidak masuk ia kepada selain si allati yang dibagikan baginya si allati li ghairi hajatin, bagi ketiadaan hajat. Yang udah kita tentukan. Hari ini ke si A, hari besok ke si B. Jangan kita masuk kepada bukan yang dapat jatah, bukan karena hajat. Kalau nggak ada keperluan mendadak, nggak boleh kita mampir ke rumah yang bukan jatahnya. Nah, ini memang harus kita lihat syarah ini, biar panjang penjelasannya dikit. Wa idza arada safara aqra'a bainahunna. Ya, contoh hajat misalkan apa? Ya mungkin ada ketinggalan sesuatu. Kemarin kita pulang ke istri pertama, ada ketinggalan sesuatu kan? Hari ini jatah istri kedua. Jadi ya, kita mampir sejenak. Nah, boleh. Wa idza arada safara, dan apabila menginginkan ia akan safir, aqra'anis ya, mengundi ia antara mereka para istri. Ngundi, mau jalan-jalan luar kota. Fa kharaja billati takhruju lahal qur'ah, dan keluar ia dengan perempuan, dengan istri yang keluar baginya si allati, baginya istri oleh undian tadi. Hmm. Tapi jangan kita lanjutkan, titik aja dulu. Insya Allah ini kita baca syarahnya dulu, biar ada penjelasan sedikit ya. Jadi satu pasal aja. Wallahu alam, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillahirabbil alamin.